Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Kusnur Lutfiatun, Lailatul Musfiroh, dan Bukirian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Islam periode Khulafaur Rasyidin pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Sakhifah Bani Sa'idah atau proses pemilihan Abu Bakar. Jadi yang pertama, Sakhifah Bani Sa'idah itu merupakan sebuah bangunan beratap yang digunakan oleh kabilah Bani Sa'idah atau suku Khazraj, salah satu kabilah yang berasal dari Madinah, Hijaz, Barat Daya, Jazirah Arab. Tempat ini merupakan tempat Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Peristiwa Sakhifah Bani Sa'idah merupakan peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-11 Hijriah atau 632 Masehi, di mana Abu Bakar bin Abu Quhafah dipilih sebagai khalifah kaum muslimin. Selanjutnya yaitu pemilihan Abu Bakar. Di sini tugas Rasul tidak hanya menjadi pembawa risalah tetapi juga menjadi pemimpin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadi kekosongan kepemimpinan. Ibnu Ishaq menceritakan bagaimana masyarakat Ansor dan Muhajirin berbeda pendapat terkait siapa yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul di Sakhifah Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Kharaj. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidillah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan kepemimpinan dari kalangan Quraisy. Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara lantang beliau membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembaiatan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam sholat. Selanjutnya yaitu mengenai riddah atau nabi palsu. Riddah adalah suatu perbuatan keluar dari ajaran agama Islam kepada kekufuran atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Riddah dalam hukum Islam merupakan bentuk konversi agama dari agama Islam ke agama lain dan termasuk dalam kategori yang dalam hukum Islam atau fikih klasik diancam dengan hukuman mati. Di awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar telah terjadi peristiwa riddah secara besar-besaran yang mengguncangkan stabilitas dan eksistensi negara Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar pun terpaksa memadamkan pembangkangan itu dengan kekerasan yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perang Riddah. Perang Riddah juga disebut perang melawan kemurtatan, adalah serangkaian kampanye militer melawan pemberontakan beberapa suku Arab. Perang ini dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar selama tahun 632 dan 633 Masehi setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi palsu bermunculan ketika Nabi Muhammad SAW mengikrarkan diri secara terbuka sebagai Rasul. Kondisi terjadi lebih gawat pada saat Khalifah Abu Bakar. Para nabi palsu ini melakukan pemberontakan. Di kalangan Bani Asad muncul nabi-nabi palsu yang bernama Zulaifah. Kalangan Bani Hanifah menyambut Musailamah. Juga penduduk Yaman mengenal nama Aswad al-Ansi yang bergelar Zulkhimar atau orang yang berkerudung. Ada juga nabi palsu bergender perempuan yaitu Sajah binti Al-Harits bin Suwaid. Dia berasal dari Bani Tamim. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya riddah. Yang pertama, sebab terjadinya riddah ini adalah kebodohan. Yang kedua yaitu kemiskinan. Ketiga yaitu tidak adanya pemerintahan Islam. Dan yang keempat adalah ghazwul fikri atau nama lainnya pemikiran sesat. Selanjutnya, gejala riddah ini mempunyai dua karakter. Yang pertama, kebencian mendalam orang kafir terhadap muslim. Dan yang kedua yaitu pemisahan kaum muslim dari cara hidup dan masyarakat Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lailatul Musfiroh. Lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu Islam pada periode Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, bagian perluasan wilayah, pemerintahan negara, dan juga harta rampasan perang atau ghanimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Musfiroh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq
Rabiul Awal 11 sampai Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi dengan masa kekhalifahan selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari. Langsung saja ditinjau dari segi perluasan wilayah, beliau mendapat kesetiaan dari masyarakat Islam di seluruh Jazirah Arab karena beliau berhasil memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, orang-orang yang murtad atau riddah beserta seluruh nabi-nabi palsu yang ada di dalamnya. Nah, setelah beliau berhasil menertibkan keadaan dalam negeri, langsung beliau mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat perbatasan dengan Persia dan Romawi, yang mana hal ini menjurus pada peperangan untuk melawan kedua kekaisaran tersebut. Tentara Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid langsung dikirim juga ke daerah Irak untuk menaklukkan Hirah. Setelahnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu mengirim 4 panglima untuk dikirim menaklukkan Suriah, yang mana Suriah ini termasuk di dalam daerah Syam. Daerah Syam untuk sekarang ini dibagi menjadi 4 negara independen, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, dan juga Yordania. Faktor yang membuat kenapa Romawi bisa dikalahkan oleh umat Islam adalah saat itu karena pertahanan keamanan militer Romawi sangat lemah dan juga tingginya semangat para orang-orang Islam untuk melindungi orang-orang yang berani berbuat makar terhadap pemerintahan di Madinah. Nah, untuk selanjutnya berlanjut dari segi pemerintahan negara, Abu Bakar As-Siddiq bertumpu pada komunitas bersatu, yaitu beliau ingin merealisasikan keinginan Rasulullah yang belum terlaksana, mengirim ekspedisi besar-besaran ke perbatasan Suriah. Yang mana hal ini sebenarnya ditentang oleh sahabat-sahabat Abu Bakar waktu itu, tetapi nyatanya ekspedisi ini termasuk ekspedisi yang sangat sukses. Pada awal tadi juga sudah saya sebutkan bahwa dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu beliau berhasil memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, orang murtad, dan juga beserta nabi-nabi palsunya. Hal ini menyebabkan beliau dijuluki sebagai penyelamat Islam. Nah, dilihat dari keputusan Abu Bakar dan kepiawaiannya dalam membentuk beberapa pasukan tersebut, maka dari segi pemerintahan negara atau tata negara menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu menjabat sebagai panglima tertinggi dalam tentara Islam, dan juga beliau bisa membangun peran sosial, politik, serta pertahanan keamanan negara dengan sangat baik, dan juga yang terakhir beliau bisa menggalang persatuan umat Islam, mewujudkan keutuhan dan keberlangsungan Islam di negara Madinah. Berlanjut pada harta rampasan perang atau ghanimah pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ini beliau masih menggunakan kebijakan yang sama dengan masa Nabi Muhammad SAW, yaitu termasuk tanah yang dibagikan kepada orang-orang yang terdapat pada surah Al-Anfal ayat 41, di mana ghanimah termasuk tanah tersebut dikurangi 1/5 untuk kegiatan keagamaan seperti santunan anak yatim, fakir miskin, dan juga lain sebagainya. Sisanya 1/5 lagi itu dibagikan kepada mereka yang ikut dalam peperangan. Berlanjut pada materi yang selanjutnya, kedua adalah masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Jumadil Akhir 13 Hijriah sampai Dzulhijjah 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi dengan masa kekhalifahan selama 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari. Langsung ditinjau dari segi perluasan wilayah. Nah, tugas utama beliau ini yaitu menyukseskan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar. Belum genap selama 1 tahun pemerintahan, Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kota Damaskus, yaitu ibu kota dari Suriah pada tahun 635 Masehi dengan 7 hari pengepungan. Setelah itu terjadilah pertempuran di lembah Yarmouk, timur anak sungai Yordania. Pasukan Romawi di sana juga runtuh.
Dilanjutkan ke penaklukan di kota Hamah, Kinisrin, Lazikiyah, Aleppo, Baisan, dan juga Yerusalem yang dikepung selama 4 bulan. Dilanjutkan lagi ke bumi Mesir, yang mana bumi Mesir ini dikuasai oleh Romawi sejak tahun 30 Masehi. Dan juga di sini Umar bin Khattab berhasil menaklukkan beberapa kota-kota kecil di Mesir, termasuk Iskandariyah, ibu kota Mesir itu sendiri, yang telah dikepung selama 4 bulan. Dalam ekspedisi besar-besaran ke Mesir, Umar bin Khattab mengirimkan sebanyak 4.000 tentara untuk membantu ekspedisi tersebut. Nah, setelah semuanya berhasil, termasuk kota-kota, yaitu termasuk penaklukan Babilonia pada tahun 20 Hijriah yang dikepung selama 7 bulan pengepungan, itu beliau juga meneruskan ke kota yang lain seperti Armenia, Mesopotamia Utara, dan Georgia dan Azerbaijan. Selanjutnya, beliau juga pergi ke Ctesifon, yaitu ibu kota negara Persia, dan juga Isfahan. Nah, keberhasilan perebutan ini disebut sebagai kemenangan dari segala kemenangan, karena Umar bin Khattab berhasil menaklukkan semua kota-kota ini dengan waktu yang cukup singkat. Dilanjutkan dari segi pemerintahan negara, Umar bin Khattab dengan keberhasilan dalam meneruskan ekspedisi Abu Bakar As-Siddiq tadi, beliau berhasil membuat pusat kekuasaan Madinah waktu itu berkembang dengan cukup pesat, yaitu beliau juga berhasil membuat dasar-dasar pemerintahan yang handal seperti mendirikan dewan-dewan jawatan, membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim dan menyelenggarakan hisbah atau pengawasan pasar, mengontrol timbangan dan takaran, dan juga menjaga tata tertib, kesusilaan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah dari segi harta rampasan perang atau ghanimah pada masa Umar bin Khattab, yaitu beliau memberlakukan kebijakan kepemilikan tanah yang diperoleh oleh suatu peperangan tadi itu membiarkan tanahnya digarap oleh pemiliknya sendiri di negeri yang telah beliau taklukkan. Selanjutnya, beliau juga melarang kaum muslimin memilikinya karena mereka menerima tunjangan dari Baitul Mal atau gaji prajurit yang masih aktif. Untuk selanjutnya, sebagai ganti atas tanah tersebut, maka beliau memberlakukan pajak, dan juga yang terakhir, Umar bin Khattab meninjau kembali bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang dijinakan hatinya atau al-mu'alafat qulubuhun. Sekian presentasi dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata atau ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukirian. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang lembaga peradilan atau khususnya perlimpahan wewenang kepada hakim daerah pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Perlu diketahui bahwa pada masa Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dalam masalah perlimpahan wewenang kepada hakim daerah ini belum ada, karena pada masa itu Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq masih menggunakan sistem pemerintahan yang dibuat atau meneruskan dari Rasulullah, karena pada masa itu penyebaran Islam masih belum terlalu luas, sehingga dalam sistem perlimpahan atau lembaga peradilan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, khususnya perlimpahan wewenang kepada hakim daerah itu belum ada. Oke, selanjutnya bila bicara mengenai lembaga peradilan pada masa Umar bin Khattab, ini bisa dikatakan bahwa awal dari
adanya pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Di sini jelaskan bahwa ketika pada masa Umar bin Khattab, agama Islam itu sudah tersebar ke seluruh penjuru wilayahnya sehingga cakupannya menjadi lebih luas. Umat Islam mulai berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Keadaan seperti ini mengharuskan negara Islam yang masih di awal kemunculannya perlu untuk mengembangkan sistem peradilan. Umar bin Khattab kemudian berpikir untuk memisahkan antara suatu wilayah dengan wilayah lain menjadi pengadilan sebagai lembaga yang independen. Tujuannya adalah agar seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja. Setelah itu maka lembaga peradilan mempunyai para hakim yang hanya mengurus masalah pengadilan saja dan tidak mengurusi yang lain seperti masalah hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali membuat sistem lembaga peradilan wewenang yang khusus, yaitu seperti adanya pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Jadi hal ini dilakukan Umar bin Khattab agar tidak memunculkan perpecahan dan perselisihan umat di tengah agama Islam yang sudah tersebar ke berbagai penjuru dan wilayah negara yang semakin luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan atau sistem tanah. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, sistem perpajakan atau tanah ini disebut dengan nama khoraj. Khoraj adalah pajak atas tanah. Ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar melanjutkan estafet khalifah, terdapat beberapa bidang tanah yang menjadi milik Daulah Islamiyah. Antara lain ialah yang pertama yaitu tanah Bani Nadir, yang kedua tanah Bani Quraizah, yang ketiga tanah Khaybar, dan yang terakhir yaitu tanah Mekah. Keempat tanah tersebut setelah ditaklukkan namun tidak dibagi oleh Rasulullah SAW, sehingga terjadilah perselisihan di antara para sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Karena setelah wafatnya Rasulullah, tentang pembagian seperlima yang menjadi hak Rasulullah SAW, ada yang berpendapat itu menjadi hak khalifah, yang lain mengatakan diperuntukkan bagi kerabat Rasulullah, dan ada juga yang berpendapat bagian kerabat Rasulullah bagi kerabat khalifah. Maka mereka bersepakat untuk menjadikan bagian tersebut untuk logistik dan peralatan perang, dan itulah yang menjadi kebijakan Abu Bakar. Maka berarti kharaj dari tanah yang menjadi hak Rasulullah dan kerabat beliau sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan negara. Ada 4 jenis tanah di masa pemerintahan Abu Bakar, yaitu yang pertama tanah milik negara. Contohnya seperti tanah Bani Nadir. Tanah ini menyumbangkan 1/4 hasil kepada Baitul Mal. Yang kedua yaitu tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin, di mana mereka mengeluarkan zakat dari hasil tanah tersebut jika telah mencapai nishab. Yang ketiga yaitu tanah kharaj yang dikelola oleh ahli kitab seperti tanah Khaybar. Haraj yang dikeluarkan sesuai kesepakatan mereka dengan Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu tanah haram, yaitu Mekah, tidak halal untuk dijual belikan dan tidak pungut pajaknya. Khalifah memegang kontrol terhadap kesucian tanah ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu tanah pada masa Khalifah Umar. Di sini pada masa
Khalifah Umar bin Khattab terbit kebijakan dengan jalan tidak membagi tanah, yang dimaksudnya adalah tanah rampasan, kepada pasukan kaum muslimin. Tanah tersebut sepenuhnya diserahkan kembali kepada pemilik asalnya, namun kepada mereka dibebankan kewajiban membayar usyur. Sementara itu Khalifah Umar hanya membagi tanah kepada kaum muslimin untuk wilayah yang diperoleh dari jalur perang, serta memberlakukan kharaj pada tanah tersebut yang dipungut setiap tahunnya dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan kebijakan yang diberlakukan antara tanah unwah dan tanah syawat inilah yang mengundang kontroversi kala itu dan mengundang perdebatan di kalangan sahabat, bahkan menimbulkan pertentangan selama beberapa waktu lamanya. Di Irak, kebijakan Umar ini terus berlangsung dan dijaga sampai dengan masa Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Mansur yang menetapkan sistem mukasomah, yaitu atau yang disebut bagi hasil, terhadap tanah yang diberlakukan sistem Al-Quraj. Kebijakan ini diambil karena ada sebab, yaitu telah terjadi penurunan tingkat harga dan rusaknya kualitas tanah sehingga hasil bumi tidak lagi mencukupi guna membayar kharajnya. Sistem mukasomah ini dalam sistem perpajakan modern dikenal dengan istilah sistem pajak tetap. Khalifah Al-Mahdi selaku pengganti Al-Masyur memiliki kebijakan meneruskan pendahulunya dengan menetapkan kharaj sebesar 1/3 hasil untuk tanah yang diairi irigasi dan 1/4 bagi tanah yang diairi dengan irigasi artifisial. Jadi secara umum pada masa Umar ini telah berlaku 3 klasifikasi tanah dan sistem perpajakan, yaitu yang pertama, wilayah yang sudah masuk Islam sejak masa Rasulullah, kepada tanah ini berlaku al-usyur. Kedua, wilayah yang ditaklukkan melalui jalan perang. Tanah yang berada di wilayah ini disebut tanah unwah, padanya diberlakukan al-kharaj dan al-usyur. Dan yang terakhir itu wilayah yang masuk dalam kekuasaan kekhalifahan dengan jalan damai. Tanah yang berada di wilayah ini disebut syawat, kepadanya hanya berlaku al-usyur. Sebagian pihak tidak menyebutnya sebagai al-usyur tetapi sebagai kharaj sulhi, yaitu kharaj yang diperoleh dengan jalan damai. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.